Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa. Dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3, yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu. Ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengijazahkan atau membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini sudah kami lakukan, kami buktikan dan nyata. Ini nyata terjadi, nyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Jadi saya mengamalkan itu sekitar jam 2 malam.
jam 2 malam sampai jam 3. Kemudian saya meminta apa yang saya inginkan. Dan siang sekitar jam 1 siang setelah sholat duhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah dan menakdirkan apa yang saya inginkan diijabah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nyata terjadi. Jadi apabila kita berdoa, usahakan fokus pada satu tujuan. Misalkan Anda ingin tanah atau rumahnya cepat laku, ya satu itu. Misalkan tanah, ya Allah semoga tanah saya cepat laku besok. Ya Allah semoga tanah saya dalam waktu seminggu ini laku. Atau ya Allah semoga tanah saya sebelum puasa laku. Seperti itu. Jadi harus satu tujuan. Supaya kenapa? Supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang saya amalkan, apa yang saya baca waktu itu, yaitu saya membaca sholawat. Jadi ada 2 sholawat, saya gabungkan jadi 1. Tetapi yang pertama, saya berwasilah atau berhadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya berwasilah atau berhadiah Fatihah kepada kedua orang tua saya. Kemudian untuk yang ketiga, saya berhadiah Fatihah kepada seseorang yang mengarang sholawat tersebut, yaitu sholawatnya sholawat nariyah. Yang mengarang itu yaitu Imam Muttazi Sohibi Sholawat Nariyah. Itu saya khususkan Fatihah kepada beliau. Dan untuk yang selanjutnya, yang keempat, saya berhadiah Fatihah dengan menyebut hajat-hajat saya. Yaitu, ya Allah semoga tanah saya besok laku, ada pembeli. Al-Fatihah, seperti itu. Nah, setelah itu saya beristighfar sebanyak 100 kali. Kemudian membaca sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillati tanhalu bihil unqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bihalatin kulli ma'lumilak. Itu saya baca sebanyak 100 kali. Dan setelah itu saya tutup dengan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Jadi setelah sholat nariyah sebanyak 100 kali, saya tutup dengan membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Kemudian saya berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka wa natashafa'u ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim inna natawassalu bika ila rabbika fi qadhi hajatina. Terus saya menyebutkan hajatnya, misalkan, ya Allah semoga tanah saya besok laku, ada pembeli yang jujur, yang mudah bertransaksi lah, seperti itulah pokoknya satu tujuan. Kemudian ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan perlu diingat ini sebelum mengamalkan amalan tersebut, saya mengamalkan yaitu sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, baru kemudian mengamalkan amalan yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Demikian, akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.